Kemudian semua nanti anak-anak kita dan Bapak tahu bagian-bagian dari tumbuhan yang termasuk dalam perkembangbiakan generatif. Kemudian bagaimana cara terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Dan selanjutnya karena ada kelas 5, Bapak harapkan kalian dulu buat kelompok jadi 4 kelompok. Buat kelompok, atur bangkunya jadi 4 kelompok. Baiklah, semua anak kami. Bapak punya lagu, mungkin ada yang sudah tahu. Aku seorang kapiten. Ada yang tahu? Coba nyanyikan dulu. Oh, nggak dapat. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Sekali, coba ulangi, ikuti. 1, 2, 3, ya. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Kapiten itu apa? Yang mengemudi kapal laut, kapal pesiar. Kapiten itu manusia kah atau hewan? Manusia. Tadi disebutkan kapiten. Kapiten itu bergerak dengan kaki. Jadi tujuan kita, materi kita, pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ide pokok dan kalimat pengembang pada topik organ gerak manusia. Apa tadi? Mempelajari ide pokok dan kalimat pengembang pada materi organ gerak manusia. Baiklah, anak-anak semua, anak sekalian, Bapak harapkan kalian nanti belajar mengikutinya dengan baik supaya ada ilmunya, supaya tahu nanti apa yang disebut dengan ide pokok. Dan sekarang Bapak harapkan kalian membentuk kelompok juga. Kelompok. Bapak berikan kepada kalian ini
pengembang, dan Bapak jelaskan nanti. Ibu tahu pada kalimat ide pokok ini, kalimat pengembang. Kamu ada berdiri? Ada teks tentang organ gerak. Ada 5 berapa paragraf? 5 paragraf. Yang pertama menjelaskan adalah ide pokok. Apa yang disebut dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf berbentuk kalimat utama. Itu yang disebut dengan ide pokok. Kemudian kalau dia kalimat pengembang, itu yang mengembangkan ide-ide pada kalimat utama. Jadi posisinya nanti tempat-tempat dari ide pokok ini ada dia di depan, ada di tengah, ada di belakang. Jadi boleh dia di tengah, boleh di depan, boleh di belakang. Itu tempatnya. Jadi ada kalimat utama dalam sebuah paragraf itu, itulah ide pokok, cerita. Awal cerita yang menerangkan keseluruhan dari paragraf itu, itulah disebut dengan ide pokok. Kemudian kalimat pengembangnya ini adalah di dalam paragraf itu yang menerangkan daripada kalimat utama atau ide pokok tadi. Itu adalah kalimat pengembang. Paham? Contohnya, coba kita analisa. Yang pertama, paragraf tugas kalian adalah mengisi ide pokok pada paragraf tersebut, paragraf 1, 2, 3, 4, 5 di dalam tabel. Tugasnya. Sementara Bapak tinggal dulu di kelas 6. Baiklah, itu tugas kalian. Analisa teksnya, cari dia ide pokok, kemudian kalimat pengembang, dan isi ke dalam tabel tersebut. Bapak ke kelas 6 dulu sebentar. Baiklah anak sekalian, di depanmu ada gambar seperti ini. Ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Di sini bagian-bagian dari atau organ-organ, bagian-bagian tumbuhan yang terlibat dalam proses perkembangbiakan itu ada dia putih, ada mahkota, ada dasar bunga, ada kepala putih, ada benang sari, ada serbuk sari. Perkembangbiakan itu terjadi, perhatikan bukumu. Dari kepala sari ini nanti ada serbuk sari, dia akan menempel ke kepala putih. Ke kepala putih, serbuk-serbuk kecil itu akan menempel karena serbuk kecil itu adalah sel telur atau disebut dengan spermatozoid pada sel kelamin jantan. Dan dia akan masuk melalui saluran ini, saluran polen, kemudian akan masuk ke dalam bakal tumbuhan tadi. Di situ akan terjadi pembuahan dengan ovarium atau sel kelamin betina, sehingga akan terjadi pembuahan dan akan menghasilkan biji. Biji ini nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Ini ada soal yang akan kalian jawab. Kalian jawab, isi, dan nanti kita akan kumpulkan. Sekarang kita kumpulkan tugasnya.
kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti kamu bisa mempelajarinya di rumah dan berguna untuk kehidupan dan mengetahui bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi. Sekian dan pelajaran kita usai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kan? Nah, sekarang kita kumpulkan. Kita semua kumpulkan. Sudah selesai. Romang musik. Nah, sekarang tugas kita, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti lebih mantapnya kalian di rumah belajar sendiri, ambilkan sebuah tes, koran, atau auto yang lain. Kemudian analisa sendiri di rumah. Kalau ada kesulitan, boleh kita ditanya kepada Bapak atau kepada guru yang lain. Terima kasih pelajaran kita hari ini. Kita tutup, kita sudahi dengan